Karena bulan Januari belum lewat, jadi rasanya nggak telat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru gitu kan, selamat hidup baru. Soalnya tadi Kak Aldo bilang enggak ya. Oke, baiklah. Seperti yang, ibadah terakhir kalau nggak salah ya Desember, jadi kalian udah, apa ya, sama-sama dikasih tahu, apa yang akan menjadi tema besar dari EYC, yaitu recalibrate ya. Nah, tadi sempat disebutkan ada kata Alan ya tadi yang ngomong kan tadi di video tadi, bahwa ada kata-kata stuck. Nah, tema bulan ini tentang hidup yang stuck. Wah, ngeri banget ya hidup stuck gitu kan. Kayaknya nggak gerak, mandek gitu loh. Segala sesuatu yang mandek itu nggak enak. Kita lagi enak-enak jalan toh terpaksa harus mandek, apalagi kalau macet di jalan macet itu kan kalau lagi kita naik mobil tiba-tiba stuck. Waduh kok stuck. Sana mobil kanan kiri kebuntu semua nggak bisa jalan. Segala sesuatu yang stuck itu nggak enak. Karena mandek, seperti nggak apa ya, nggak gerak. Manusia itu diciptakan dengan alat gerak. Jadi harus gerak. Jadi kalau yang disebut hidup itu mandek, stuck, itu berarti abnormal itu, udah nggak normal. Normalnya kita tuh harus gerak. Gerak terus bukan mundur. Siapa di sini bisa jalan mundur? Nggak jatuh loh ya, nggak nabrak, nggak ada tak? Sebab Tuhan memang menciptakan kita untuk jalan maju, nggak jalan mundur. Makanya tadi seperti dikata apa? Yunita atau mana tadi bilang, jangan noleh ke belakang dan sebagainya. Karena apa? Kita memang nggak bisa mundur. Sekali-kali katanya boleh noleh sebentar untuk apa ya? Untuk supaya kita nggak sombong katanya gitu kan. Terus itu benar. Tetapi saya mau ingetin kepada kalian bahwa hidup itu harus bergerak. Bergeraknya nggak mundur tapi harus maju. Jadi kita mau melihat apa sih hidup kok dibilang hidup stuck life, kehidupan yang stuck itu gimana? Kalau saya perhatikan kehidupan yang stuck itu adalah mandek. Jadi nggak tahu harus mau kemana gitu kan. Kayak bingung mau kemana ya ini ya. Terus apalagi? Mau ngerjain sesuatu pengen, tadi kan pengen ngerjain, rasanya pengen mau lakukan sesuatu. Tapi gak bisa karena kayaknya otak ini mandek, gak bisa diajak mikir. Gak punya kreasi lagi, rasanya gak mood, freeze otak ini semua. Jadi kita lihat bahwa kehidupan yang stuck, yang berhenti, mandek, itu bukan kehidupan yang menyenangkan. Seringkali karena gak ngerti mau apa, gak ngerti harus gimana, akhirnya orang itu kayak kehilangan harapan. Sebab pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk bergerak ke depan. Jadi ketika nggak tahu karena apa tiba-tiba mandek, maka akan timbul mulai stres dan nggak apa ya, nggak tertutup kemungkinan banyak orang bunuh diri karena nggak tahu mau ngapain di hidup ini. Jadi mau maju nggak tahu mau kemana, mau mundur juga udah nggak bisa. Jadi Elohimers, sini semua punya handphone ya, handphone atau laptop. Ketika nggak tahu crash semua, apanya tuh crash, diklik-klik-klik nggak bisa, kesel kan? Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus lakukan sesuatu, recalibrate, harus dikalibrasi ulang. Karena kehidupan yang stuck itu bukan kehidupan yang direncanakan Tuhan buat kalian. Rencana Tuhan buat kalian itu ada terus maju, makanya dikatakan hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang hidup penuh kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Artinya apa? Menang tuh maju, nggak mundur. Jadi Elohimers, yang jadi pertanyaan, kenapa kok hidup itu jadi stuck, mandek gitu loh. Ya. Jadi kemungkinan kalau kita perhatikan kehidupan itu berhenti, mandek karena lingkungan berubah. Karena lingkungan berubah, situasi berubah, akhirnya kita bingung, aduh terus mau gimana nih ya. Sekarang misalnya kalian lagi jalan keluar kota nih. Dulu jalan, saya pernah itu ke Jogja, saya kan dulu kuliah di Jogja. Jadi satu saat pengen ke Jogja. Waktu jalan ke Jogja mandek, mobil berhenti, bingung. Karena lu kok berubah ya. Dulu itu di situ ada rumah, ini kok sekarang nggak ada jadi gedung. Oh,
Dulu ada ini kok sekarang nggak ada. Jadi karena bingung, mandek. Jadi mungkin karena situasi yang berubah, itu seringkali membuat kita bingung, nggak tahu mau kemana, arahnya jadi hilang gitu kan. Tapi pada dasarnya memang situasi lingkungan tuh nggak berubah, selalu berubah. Jadi setiap kita pasti pernah mengalami hidup yang mandek. Nah itu makanya kita harus benar-benar peka, benar-benar tahu kehidupan yang stuck itu yang gimana. Jadi ketika nggak tahu, bingung mau memilih, mau kemana nggak ngerti, akhirnya apa yang dijalanin cuman rutinitas. Ya udah pagi ini nggak ada goal-goal baru, nggak ada rencana-rencana baru. Ya cuman rutin aja. Pagi bangun, kerja ya udahlah, apa yang dikerjain ya itu aja lah. Terus ini udah cuman kayak gitu aja. Sehingga ini hidup jadi rutin. Itu boleh dikatakan kehidupan yang mandek, tidak ada kemajuan. Kemudian apa? Jadi bisa juga kehidupan jadi stuck karena masalah dalam hidup. Masalah demi masalah. Kayak kok nggak ada solusi ya, nggak ada breakthrough ya. Akhirnya membuat kita kayak, ya udahlah, mungkin memang harus begini. Mandek kita. Mau maju, kena, mundur, kena gitu kan. Wes paling aman wes aku diem aja di tempat. Itu stuck. Jadi ketika kehidupanmu nggak ada breakthrough, kehidupanmu rasanya cuman gitu-gitu aja, cuman rutinitas, hati-hati. Kita harus mulai, itu warning itu, peringatan. Berarti kehidupanku ini nggak bergerak ya. Nah itu. Kemudian kehidupan stuck itu juga karena ada pergeseran standar. Jadi kita mulai kompromi dengan dunia. Saya mau kasih tahu kepada kalian. Tuhan itu merencanakan kehidupan kita itu maju ke depan, mencapai kesempurnaan seperti Dia. Ketika kita mulai kompromi, yang harusnya maju kita mulai menggok kiri. Mungkin di sini menarik, iya ya menarik. Dikit-dikit nggak apa-apa lah, mulai sini. Lama-lama kita udah bingung di situ, mandek di situ, karena sesuatu yang kelihatannya pertama menjanjikan tiba-tiba itu palsu. Saya mau kasih tahu kepada kalian, ingat, iblis itu paling jago bikin tipuan. Kesannya waktu pertama kalian melihat, wah menarik ini masa depan yang luar biasa. Tapi ketika kalian mulai belok ke sana, jalannya itu buntu di situ. Mau kembali lagi udah bingung mau kemana. Karena mungkin sudah terlalu kuat. Jadi perhatikan. Hati-hati dengan kehidupan yang stuck ini. Karena itu seringkali membawa sesuatu yang seringkali membahayakan. Seringkali justru mengakibatkan hal yang lebih buruk akan terjadi. Jadi bagus banget kalau di awal tahun ini ada peringatan firman Tuhan supaya kehidupan kita enggak berhenti di tempat, enggak mandek di situ, tetapi kita mau berjalan bersama Tuhan terus maju. Nah, jadi ketika ini kalian alami, itu adalah tanda-tanda bahwa kita perlu dikalibrasi ulang. Recalibrate. Elohimers, apa sih? Mengkalibrasi atau recalibrate itu artinya apa? Saya buka. Jadi saya kepengen supaya presisi gitu kan. Supaya benar-benar ikutin aturan apa yang dimaksudkan oleh kamus besar bahasa Indonesia. Jadi ternyata mengkalibrasi ulang itu artinya melakukan proses pengecekan dan penyesuaian kembali. Jadi pertama apa yang dilakukan? Dicek, itu rekalibrasi. Kemudian setelah dicek, disesuaikan kembali dan ini dilakukan kepada satu benda atau satu sistem. Agar benda atau sistem itu kembali menunjukkan hasil yang akurat, yang tepat, dan konsisten sesuai standar yang ditetapkan. Jadi ceritanya pokoknya dibalikin ke standar semula. Sebab udah banyak melenceng ini. Udah banyak miring sana, udah banyak, udah gak karuan, udah gak sesuai standarnya. Dan ini sangat membahayakan. Kalau mau misalnya mesin apapun, begitu ini udah mulai melenceng, hasilnya pasti gak karuan. Malah mungkin mesin itu akan membunuh dirinya sendiri karena rusak. Nah, jadi kita lihat di situ, jadi ini proses pengecekan dan penyesuaian kembali. Nah, hal ini itu lanjutnya ya. Hal ini perlu dilakukan
setelah benda atau sistem tersebut mengalami penyimpangan atau penurunan kinerja seiring dengan waktu atau penggunaan. Jadi mesin itu kalau dipakai terus, berjalannya waktu, tambah lama kemampuannya tambah menurun. Jadi perlu dikalibrasi ulang, dibalikin ke standar supaya kerjanya maksimal lagi. Nanti satu saat mungkin sering dipakai, melorot lagi, ulang lagi. Jadi rekalibrasi itu nggak bisa cuma sekali. Karena saya tadi katakan kenapa kok orang bikin stuck? Karena lingkungan selalu berubah. Jadi seringkali kita harus mengkalibrasi ulang kehidupan kita. Hidup terutama kehidupan rohani kita. Itu ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok perlu dikalibrasi? Kan tadi harus dikalibrasi supaya maksimal. Jadi yang pertama, kenapa kok perlu dikalibrasi? Supaya akurasinya terjaga, tetap akurat. Akurat, presisi. Dan ini mencegah kesalahan mengambil tindakan. Jadi pokoknya yang jelas itu harus presisi, harus sesuai dengan standar. Enggak boleh kelebihan, enggak boleh kebanyakan, enggak boleh kurang juga. Jadi harus akurat. Nah, sebab ketika ada kesalahan, jadi udah enggak akurat lagi kesalahan, maka hasil yang diproduksi itu pasti enggak karu-karuan. Mungkin misalnya ini pabrik sepatu ini. Kan zaman sekarang kan semuanya serba pakai mesin ya. Itu harus presisi banget. Saya tuh sering kali lihat di YouTube itu loh, kemasan misalnya bikin coklat atau apa itu kan kemasan gitu kan. Jadi dari coklat bubuk masuk ke mesin, masuk terus keluarnya itu sudah dibungkus. Nah, itu butuh akurasi. Butuh sesuatu yang akurat, ukurannya akurat. Enggak boleh kelebihan 0, sekian mili pun enggak boleh. Sebab ketika itu kelebihan numpuk akhirnya buyar dan bisa-bisa mesin itu rusak. Jadi akurat, supaya akurat maka sewaktu-waktu secara berkala ternyata mesin itu dikalibrasi. Dicek ulang, dicocokin sama standarnya. Supaya apa? Supaya hasilnya di sini dikatakan supaya hasilnya bagus. Hasilnya memenuhi standar. Kemudian itu yang kedua, kenapa perlu kalibrasi? Supaya memastikan kualitas hasilnya itu sama. Dari dulu sampai sekarang sampai besok itu harus sama. Sama. Sebab kualitas itu sangat menentukan apa ya? Sangat menentukan segalanya. Jadi di sini ketika mesin itu sering dipakai, mulai error, maka perlu dikalibrasi supaya apa? Produk yang dihasilkan atau layanan yang dihasilkan itu sesuai dengan standar. Elohimers, ini bicara apa tentang kerohanian kita? Kita punya Allah yang sempurna. Jadi Tuhan pun mau kita hidup sempurna. Tapi dengan adanya lingkungan, apalagi setan berusaha untuk ngancurin kita, maka seringkali kadang meleset-meleset. Siapa di sini yang nggak pernah bikin dosa lagi bisa angkat tangan? Nggak ada kan? Artinya apa? Ketika kita bikin kesalahan, kita sadar, aduh iya ya. Kita udah mulai melenceng. Makanya perlu dikalibrasi, perlu kembali ke standar, perlu kembali ke standar. Kalau misalnya tadinya jalan lurus, belok harus ke situ lagi, harus ke situ lagi. Kita harus cari jalan. Kemarin saya kan habis dari Jakarta. Nah, waktu di Semarang itu belokannya banyak gitu kan. Jadi gak ngerti garis, kan udah pakai Google Map, tapi keliru. Jadi keliru, astaga ternyata kita menjauhi. Tapi beruntung ada Google Map. Jadi kita istilahnya kayak ditata ulang, jadi diputerin lagi, ditunjukin jalan lagi sehingga kita kembali ke jalan yang benar. Kita harus pakai Google Map surga supaya kita sampai ke surga. Jadi kalau mulai kelihatan melenceng, ikutin aja. Waduh melenceng. Dan puji Tuhan. Tuhan tuh baik banget. Dia selalu menuntun kita. Dia mungkin ketika kalian mulai, nggak tahu kalian mungkin pernah mengalami apa enggak. Saya sering kali ketika saya udah mulai melenceng, selalu ada aja entah itu dari firman, entah itu orang ngomong, entah itu selalu ngingetin kayak, iya ya aku udah salah. Kita kayak dikembalikan ke jalan semula. Jadi memastikan kualitas supaya memenuhi standar, jaga standar perusahaan. Kemudian yang berikut,
Kenapa kok perlu kalibrasi? Sebab kondisi alat itu berubah akibat pemakaian. Ada yang aus, ya kan? Ada yang mungkin skrupnya kendor, ada mungkin yang karena skrup kendor jadi ukurannya itu berubah. Perlu dikalibrasi, perlu dikembalikan ke standar semula. Seringkali kehidupan kita pun bergeser. Jadi mungkin karena kita capek, masalah demi masalah nggak berhenti-berhenti. Akhirnya kita mungkin satu kali, aduh kok kayak gini, ada tawaran itu kembali, ada tawaran. Sehingga akhirnya apa? Kita mulai tergiur untuk ngikutin standar dunia. Ingat Elohimers, standar yang harus kita pakai itu bukan standar dunia, bukan standar manusia, tapi standar surga. Jadi makanya ketika kondisi kehidupan kita berubah karena kita mulai melenceng pakai standar yang lain, kita harus ingat, kita harus kembalikan ke yang semula. Nah, ingat bahwa untuk memenuhi standar surga, kita harus pakai aturan surga. Nah, kalian tahu aturan surga ada di mana? Kalian tahu peraturan-peraturan surga, standar-standarnya apa yang surga mau, itu ada di mana? Ada yang bisa jawab? Kalian bisa lihat di mana? Alkitab. Bersyukur 2 tahun lalu ya, gereja mengambil tema Strong in the Word. Tema itu enggak terus, wes mari 2024 Strong in the Word, 2025 Outreach, berarti Strong in the Word-nya wes gak jadi, wes simpen, nanti. Enggak loh ya. Itu terus berjalan. Jadi kalian, saya mau kasih tahu, ini mumpung awal tahun, kalian harus kuat di dalam firman. Kalian harus rajin baca Alkitab. Benar. Saya mau kasih tahu kepada kalian, dunia ini berubahnya cepat banget loh. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tahun ini aja kita nggak tahu mau terjadi apa. Sebab dunia ini berubahnya cepat. Karena ya Tuhan mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Saya bukan mau nakut-nakutin, tapi mendorong, menyemangati kalian untuk kalian kejar Tuhan. Karena apa? Nggak lama lagi kita ketemu Tuhan. Jadi justru pakai waktumu sebaik-baiknya untuk benar-benar ngikuti jalan Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus memenuhi standar yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita, yaitu yang ada di dalam firman Tuhan. Sebab saya mau kasih tahu kepada kalian, kehidupan itu akan dimulai ketika kalian mati. Benar? Kalau di sini cuma sebentar ya. Kehidupan yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan kekal yang sudah jadi bagian kita. Siapa di sini yang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, cepat angkat tangan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berita gembiranya, kalian semua masuk surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalian masuk surga, gak usah khawatir, gak usah takut. Aku besok masuk surga enggak ya? Masuk, saya jamin masuk. Kenapa? Yesus yang membawa kalian ke surga. Tapi kita ada firman Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kalian beliut, kalian kan udah pasti punya surga ini. Surga udah ada di tangan ini. Tapi kalau enggak kalian pertahankan, kalian mulai ke sana, hati-hati, surganya bisa hilang loh. Kalian tiba-tiba udah berpaling ke yang lain. Berapa banyak sekarang anak-anak muda yang berpaling, meninggalkan Yesus. Kenapa? Mungkin dia pertama sadar, tapi dia masih kebablasan. Beloknya udah terlalu jauh. Makanya Elohimers, kita tuh harus benar-benar, kalian harus benar-benar kenal firman Tuhan. Saya percaya orang yang kuat mengenal dan simpan dan pegang firman Tuhan, tidak akan pernah belok. Karena di situ ada tuntunan jalan yang benar. Ya, itu ya. Jadi ingat, sekarang kan tadi kalau kita hidupnya stuck dan apalagi kita juga harus terus maju, supaya terjaga kualitasnya, supaya terjaga semuanya, kita harus terus selalu mengatur hidup kita sesuai dengan standar, yaitu recalibrate tadi. Langkahnya apa sekarang? Dari tadi recalibrate. Apa? Langkahnya apa? Yang pertama, evaluasi diri dan sadari kondisimu.
Evaluasi itu penting, Elohimers, benar. Kita itu harus membiasakan diri untuk mengevaluasi. Karena kita nggak pernah tahu apa yang sudah kita lakukan kalau nggak kita diem, mikir, apa sih yang aku lakukan? Oh iya ya, ternyata ini nggak cocok sama firman Tuhan. Ketika kita, tadi kan dikatakan, apa sih arti kalibrasi ulang itu? Melakukan proses pengecekan, yaitu evaluasi, kemudian disesuaikan kembali kepada standarnya. Jadi kalibrasi itu dua kerjanya. Dievaluasi, setelah dievaluasi kelihatan kan, oh ini yang nggak benar ini nih, balikin ke standar utama. Jadi yang pertama evaluasi, ratapan 3 ayat 40. Evaluasi diri dan sadar kondisi kita itu langkah pertama. Ratapan 3 ayat 40 begini bunyinya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kata berpaling. Jadi pertama kita menyelidiki diri dulu. Selidiki dirimu, periksa hidupmu, artinya apa? Kita mengevaluasi. Bagus. Kalian ini mumpung masih awal tahun, kalian mulai evaluasi apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang belum kalian lakukan sepanjang 2025. Mungkin kalian punya goal-goal, kalian bisa evaluasi. Terus hal-hal apa yang kalian tahu, ya ini dulu nggak benar. Itu kalian tulis supaya tidak kalian ulangi lagi. Itu dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi, kita sadar kondisi kita. Di sini dikatakan selidiki dan memeriksa. Baru setelah itu balik, berpalinglah kepada Tuhan. Jadi Elohimers, kata berpaling itu artinya apa? Kembali ke titik awal. Kembali ke titik awal, kita harus meninggalkan segala sesuatu perbuatan, pikiran atau tindakan apa-apa yang tidak ada hubungannya dengan standar awal. Kalau di standarnya itu, di SOP-nya itu nggak ada, jangan dilakukan. Balik ke SOP gitu loh. Ya, jadi kembali ke titik awal. Itu dikatakan situ itu berpaling kepada Tuhan. Nah, ketika bicara kembali ke titik awal, saya mau menggiring kalian. Siapa kita awal mulanya? Kita lihat kembali di Kejadian 1. Awal mulanya kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Awal mulanya. Itu standarnya. Kalau mau mengkalibrasi kita harus balik ke awal. Yaitu menjadi manusia yang sempurna. Jadi Elohimers, saya mau kasih tahu kepada kalian, kalian harus lebih kejar kehidupan atau kesempurnaan dan kehidupan kekal. Karena kita tuh akan dikembalikan ke titik awal. Tuhan itu menciptakan manusia dengan sempurna, ya toh, setuju ya? Tapi sama setan dirusak, benar. Hancurlah kemudian segalanya rencana Tuhan, seakan-akan kelihatannya hancur. Ternyata enggak, Tuhan punya rencana cadangan. Dia kirim anaknya Yesus sehingga siapa yang percaya kepada Yesus dikembalikan ke posisi semula. Itu yang harus kita pegang. Jadi rancangan Allah dari semula adalah manusia itu sempurna, makanya akan dikembalikan ke kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal. Itu yang harus kalian kejar. Itu standarnya, itu default kita. Yaitu kita ini warga surga. Kita ini harusnya jadi dari sononya, bawaannya kita itu pasti adalah orang yang punya hak untuk tinggal di kekekalan, yaitu di surga. Karena dari awalnya itu. Jadi itu yang saya pengen kalian benar-benar pegang dan ngerti banget hal ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalian ini diciptakan untuk kesempurnaan dan tinggal di surga. Wes itu ya. Kalian pokoknya sampai akhir hidup kalian pegang satu ini. Ternyata aku ini warga negara surga, WNS kalian itu. Warga negara surga. Katakan aku warga negara surga. 1, 2, 3. Jangan tukar dengan apapun, oke? Itu hakmu.
Kalian ini punya hak untuk tinggal di surga. Kenapa? Karena Yesus yang membuat kalian terima itu. Jadi itu yang harus kalian pegang. Kalau kalian sadar itu, maka segala sesuatu yang gak ada hubungannya sama surga, gak usah diikutin. Kita harus ngikutin standarnya. Pokoknya segala sesuatu yang gak ada hubungannya dengan kekekalan itu, gak usah diikutin. Itu ya, itu artinya kita mengevaluasi. Jadi mulai evaluasi, iya ya, ternyata ini gak ada hubungannya dengan kerajaan surga. Udah aku tinggalkan, aku gak mau lakukan itu. Mulai cari. Nah, makanya perlunya kita mengenal firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi Elohimers, standar hidup kita adalah firman Tuhan. Bukan falsafah dunia, bukan falsafah diri sendiri, bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Karena itu biasakan diri untuk mengevaluasi hidup. Ya. Nah, itu. Nah, di ayat yang ke-41 tadi dikatakan dikatakan marilah kita mengangkat hati dan tangan kita. Di ayat yang ke-41 kata mengangkat hati, itu kita akan lihat apa artinya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat apa yang dimaksud mengangkat hati ini, belajar dari Daud. Jadi di dalam Mazmur 143 ayat 8, Daud memberikan contoh kepada kita apa arti mengangkat hati. Di situ Mazmur 143 ayat 8 dikatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Hati dan jiwa sama. Jadi ini kata-katanya sama. Mengangkat jiwa. Jadi apa yang Daud lakukan ketika dia mengangkat hatinya atau mengangkat jiwanya. Jadi di sini dikatakan bahwa Daud ketika itu mengangkat hatinya di hadapan Tuhan untuk apa? Minta petunjuk. Makanya di sini dikatakan perdengarkan kasih setiamu pada waktu pagi. Waktu yang ideal untuk minta petunjuk itu pagi hari. Jangan wis malam-malam, Tuhan berikan aku petunjuk. Lah wis dilewati ya satu hari. Pagi supaya hari itu kita jalan di jalan yang benar. Jadi itu yang dilakukan oleh Daud. Daud sering kali minta petunjuk setiap pagi. Dia minta petunjuk. Dia seperti mau mengkalibrasi hidupnya. Aku mau jalan sesuai dengan standarnya Tuhan. Tak balikin ke situ. Bahkan Daud kalau malam dia berdoa sebelum dia tidur, Tuhan lihat hatiku. Jadi Daud itu selalu mengkalibrasi dirinya, memastikan bahwa dirinya itu berjalan sesuai dengan standar. Dan apa yang Tuhan Alkitab tuliskan, Daud menarik perhatian Tuhan. Daud itu ada di dalam hatinya Tuhan, kekasihnya Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia nggak mau melenceng. Dia mau terus lurus, dia mau tetap sesuai dengan standar Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi baru setiap hari apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita itu akan diperbarui setiap hari ketika kita datang kepada Tuhan. Terus kemudian yang berikutnya, Paulus juga, kalau tadi perjanjian lama Raja Daud ya, sekarang kita mau lihat Paulus. Siapa nggak kenal Paulus? Dia menulis hampir separuh lebih dari perjanjian baru. Dan apa yang ditulis oleh Paulus itu benar-benar sangat memberkati ya. Jadi kita lihat apa yang Paulus lakukan, 2 Korintus 13 ayat 5. Ini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Nah ini, jadi Paulus ngomong uji dirimu, kamu nih imanmu masih tegak enggak atau wis mulai roboh atau mulai belok ke kanan, belok ke kiri. Kemudian selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi Paulus mengajak kepada jemaat Korintus, kepada kita, dan saya yakin dia sudah lakukan untuk dirinya. Di sini dikatakan, dia selalu selidiki dirinya, mengevaluasi dirinya. Kemudian dikatakan, apakah aku tetap tegak? Bukan? Jadi mungkin satu saat ketika kita mulai doyong, recalibrate.
cocokin lagi, tegak lagi. Jadi itu yang Paulus lakukan. Paulus merasa dia harus memastikan dirinya bahwa manusia rohnya itu benar-benar sesuai dengan standar Tuhan. Dia mengajar kepada kita, umat Tuhan, tetap perhatikan hidupmu, kerohanianmu. Apakah imanku tetap tegak? Sebab dikatakan di sini, kalau kamu imanmu enggak tegak, teguh, dikatakan kamu enggak akan tahan uji. Saya mau kasih tahu kalian, semakin hari, semakin kesini menjelang kedatangan Tuhan, ujian untuk iman kita tuh tambah banyak. Tambah banyak. Zaman dulu, mungkin orang yang meninggalkan Yesus itu tidak sebanyak sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu mungkin ujiannya enggak sebanyak. Sekarang ujian itu ada di jari kalian. Kalau dulu orang mungkin harus pergi ke satu tempat, baru jatuh dalam pencobaan. Sekarang kan enggak, siapa di sini yang enggak punya handphone angkat tangan? Saya enggak mau ngasih handphone, enggak. Saya cuma mau tanya. Berarti kalian semua itu rawan pencobaan. Kenapa? Karena di handphone itu ada semuanya. Benar enggak? Kalian tinggal klik. Dunia gelap ada di depan kalian. Kalian tinggal klik, kalian jatuh. Gampang banget. Cobaannya tambah banyak. Lah di sini makanya, kalau kamu enggak tegak imanmu, kamu enggak tahan uji. Rasanya kayak. Jadi Elohimers, penting banget seperti Paulus katakan, kamu harus selidiki dirimu. Apakah kamu yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Kalian harus selalu memastikan bahwa Yesus itu tinggal di dalam kamu. Jaga hidupmu sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, ada kata iman di situ ya. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Iman ini apa? Iman ini apakah cuma, percaya Yesus aku beriman. Jadi ternyata iman di sini memang pertama, iman itu bicara tentang kepercayaan. Iman itu bicara juga keyakinan tentang kebenaran Tuhan. Jadi ketika kalian mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan firman Tuhan, ini benar enggak? Kalian hati-hati, iman kalian lagi goyah itu. Sebab iman atau pistis di sini itu ada keyakinan moral, secara moral tentang bahwa Tuhan itu benar, Alkitab itu benar. Kalian harus yakin, sebab di situ dikatakan kamu harus yakin bahwa Yesus ada di dalam kamu, Alkitab itu benar. Ini percaya, aku percaya bahwa Yesus itu benar. Itu namanya iman. Kalau kalian mulai bertanya, Tuhan itu ada enggak ya? Hati-hati. Itu tandanya kalian harus recalibrate. Iman kalian mulai goyah. Jadi hati-hati. Kemudian apa? Iman itu bicara juga tentang ketergantungan kita kepada Yesus agar kita tetap selamat. Ingat, keselamatan bisa hilang ketika kalian meninggalkan Yesus. Tetapi yang disebut iman Kristen, iman di dalam kekristenan itu ya. Kalau iman di dalam yang lain tuh iman cuma ditulis percaya gitu aja. Tapi iman di dalam kekristenan itu bicara kalian tetap tergantung kepada Yesus apapun situasinya supaya kalian tetap selamat. Dan iman juga bicara tentang keteguhan hati untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya bahwa firman-Nya ya dan amin dan punya kuasa. Itu iman. Kalau apa yang saya katakan ini mulai bergeser, itu artinya kalian perlu dikalibrasi. Jadi ini Ini poin penting, Ini poin penting, Sungguh ini poin penting. Kalian harus benar-benar yakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kalian. Satu-satunya yang cuma bisa nyelamatin kalian sampai ke surga itu cuma Yesus. Ya toh? Dan kalian juga harus yakin percaya bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Meskipun kayaknya cuma tulisan yang kalian baca. Firman Tuhan punya kuasa untuk mengubah, untuk menuntun, menghidupkan. Ketika kalian mulai ragu dengan itu, hati-hati.
Satu hal yang saya katakan tadi, kalian warga negara apa? Surga. Pegang itu. Itu akan membuat kalian bertahan. Nggak akan pindah kemana-mana. Ya, jadi itu. Nah, iman bicara juga tentang kesetiaanmu mengiring Yesus sampai akhir hidup. Sekali Yesus tetap Yesus, itu iman. Jadi dunia boleh bergoncang, mungkin di dalam pekerjaan kalian mungkin banyak tantangan, mungkin banyak iming-iming, mungkin banyak godaan yang membuat kalian mulai bergeser kepercayaanmu. Jangan ikutin itu, tinggal. Lebih baik kalian nggak dapat kerjaan. Ini ekstrimnya kayak gitu ya. Lebih baik kalian nggak kerja, lebih baik kalian mungkin ditinggalkan temenmu daripada kalian meninggalkan Yesus. Temen itu cuma nemenin kita di dunia. Nanti begitu kalian mati, temenmu nggak ikut, gak ada yang mau ikut mati temenmu. Ayo coba kamu nanti ini aku mati, kan kita sehidup semati kamu. Kalau aku mati kamu harus ikut tuh ya. Loh kok enak? Ya nggak mau, pasti. Makanya keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi kita harus tetap setia apapun yang terjadi, tetap Yesus melebihi segala yang ada. Jadi itu ya. Nah. Sebab tanpa hal ini tadi, kita tidak akan pernah tahan terhadap ujian. Ketika kalian kalian nggak teguh percaya kepada Yesus, ketika kalian nggak setia, ketika kalian tidak bergantung kepada Yesus untuk tetap menyelamatkan dirimu, ketika kalian nggak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga kepada kebenarannya, maka godaan kecil aja akan membuat kalian jatuh. Kalian nggak akan tahan. Tapi 5 hal ini akan membuat kalian bertahan. Itu yang pertama, yaitu apa tadi? Evaluasi diri dan sadar akan kondisi kita. Kemudian yang kedua, itu jujur di hadapan Tuhan dan melibatkan Tuhan untuk mengatur ulang hidup kita. Kita kadang-kadang kita nggak punya kekuatan untuk ngatur, karena kadang-kadang kita tuh kalah sama ego kita. Makanya kita perlu Tuhan. Nah, supaya Tuhan ngatur, kita harus jujur. Tuhan tuh nggak rampok loh ya. Ingat, Tuhan itu nggak sistemnya ngerampok. Weh, kamu ini aku tak nyemplung aja, aku langsung intervensi. Enggak, Tuhan nggak modelnya intervensi. Kalau kalian nggak mengizinkan dia intervensi. Jadi Tuhan itu kan makanya di Alkitab dikatakan, lihat, aku ada di depan pintu dan mengetuk. Nah, ketuk loh, sopan Tuhan itu. Kalian di sini siapa kalau masuk rumah ke adik ngetok, jedar, buka. Nah, belajar ya dari firman Tuhan. Ketuk, permisi. Tuhan ya kayak gitu. Permisi, aku boleh masuk enggak? Oh enggak Tuhan, aku lagi repot. Ya udah Tuhan tinggal aja di luar. Ingat, Tuhan enggak pernah pergi dari pintu itu. Tuhan tetap di depan pintu menunggu kalian buka pintunya. Tuhan tuh setia sama kalian. Jadi kalau kalian mungkin pernah mengabaikan Tuhan, ayo dikalibrasi lagi, balik, buka pintumu. Di sini katakan jujur di hadapan Tuhan dan melibatkan Tuhan untuk mengatur ulang hidup kita. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Tuhan dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kata serong, jadi di sini itu Daud bilang, Tuhan lihatan apakah jalanku serong. Nah kata serong ini punya arti, Tuhan lihat apakah ada hal-hal jahat dan yang membahayakan dalam hidupku. Tuhan yang bisa ngelihat. Sebab seringkali kita tuh ya gak bisa baca hati kita. Kadang kan kita gak ngerti. Saya tak iki karepku ki apa ya ndak ngerti. Kadang kan kita bingung mek karepe kita dhewe. Bener enggak sih? Siapa pernah? Saya pernah. Mau gini kok enggak, mau gini. Bingung sendiri dengan karepe dhewe ini loh. Maksudnya kita. Hati kita itu kadang kita enggak bisa ngebaca. Tapi Tuhan bisa melihat hati kalian sampai yang dalam-dalam. Bahkan ketika kita enggak bisa melihatnya. Tuhan bisa melihat. Makanya Daud minta Tuhan yang selidiki dia, kemudian apa? Kenali dia dan uji supaya apa? Tuhan yang bisa ngelihat, oh kamu serong, nah ayo menggok balik. Nah Tuhan bisa pakai segala cara, Tuhan bisa pakai melalui mimbar ini. Mungkin kalian lagi buka di YouTube ada atau mungkin kalian lihat ada tulisan-tulisan.
Tuhan bisa ingatkan kan. Lah ketika itu datang, jangan kamu abaikan, jangan ignore. Terima. Karena itu Tuhan lagi berbicara sama kalian. Jangan, aku cuma tulisan. Tuhan tuh bisa bicara lewat macam-macam loh. Ya. Jadi kalau versi The Message itu bagus gini. Selidiki hidupku ya Tuhan, temukan segala sesuatu tentang aku. Jadi cuma Tuhan yang bisa menemukan semua yang ada dalam hidupmu. Periksalah dan ujilah aku, dapatkan gambaran yang jelas tentang diriku. Lihatlah sendiri apakah aku telah melakukan kesalahan, lalu bimbing aku di jalan yang menuju kehidupan kekal. Nah kan bagus. Jadi Tuhan, aku izinkan engkau ngoreksi semua, setelah ketahuan, kayak gini-gini, yuk bawaan aku ke jalan yang benar, ke jalan yang kekal. Itu yang Daud lakukan. Dan itu yang harus kita lakukan. Minta sama Tuhan koreksi hidupmu, mumpung ini masih awal tahun, supaya setelah itu Tuhan membawa kita ke jalan benar. Sehingga tahun 2026 kita benar-benar mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kerohanian kalian bertumbuh, iman kalian bertumbuh, cinta kalian bertumbuh, kalian semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berkati kalian. Akan ada terobosan-terobosan baru. Kalau kalian jalan sama Tuhan, kalau kalian jalan sendiri gak bisa. Jadi itu ya. Nah, kalau versi The Passion Translation kata, ya Tuhan, aku mengundang pandanganmu yang menyelidiki hatiku. Jadi mengundang. Tuhan harus diundang. Sekali saya katakan, Tuhan gak ngerampok terus, saya tak buka pintunya, jedul, aku masuk. Nah kayak gitu Tuhan. Ketok-ketok, terus nah ini, Tuhan aku mengundang pandanganmu untuk menyelidiki hatiku. Periksalah aku secara menyeluruh, temukan segala sesuatu yang mungkin tersembunyi. Kadang-kadang kita tuh gak jujur sama diri kita, bener loh. Kadang-kadang kita mencoba ignore. Hati kecil kita udah ngomong, kamu lo lakukan kayak gini. Enggak, itu cuman ini, kita banyak alasan. Kita menolak. Jadi, di situ kata, ujilah dan selidikilah semua kekhawatiran dan kecemasanku. Lihatlah apakah ada jalan penderitaan yang sedang kutempuh. Dan tuntunlah aku kembali ke jalanmu yang mulia. Ya, ayo kembali ke laptop, oke? Jadi itu ya, jadi Daud bilang, uji aku, lihat kecemasanku, kekhawatiranku. Terus juga lihatan Tuhan, apakah aku ini sudah berjalan di jalan yang membuat aku nanti bakal menderita di depan. Kalau memang iya Tuhan, balikin aku ya, balikin aku. Itu hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Makanya kalian harus undang Tuhan, selidiki aku Tuhan. Lihat apakah jalanku benar. Ya. Jadi karena Daud lakukan ini, kenapa? Karena Daud tahu hanya Tuhan yang sanggup menyelidiki hatinya, hati kita sampai sedalam-dalamnya. Ini Daud lakukan karena Daud mau hidupnya selalu bersih di hadapan Tuhan. Hidupnya selalu benar. Apakah Daud gak pernah bikin salah? Banyak. Tapi kenapa kok Tuhan tetap merasa bahwa Daud itu buah hatiku? Kenapa? Karena itu kerinduan Daud. Dia selalu benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku pengen, aku benar. Makanya dibilang, tuntun aku kembali ke jalan yang benar. Nah Elohimers, jadi sekali lagi, kita harus rajin mengevaluasi diri. Ketika kita tahu bahwa ada yang gak benar, kita izinkan Tuhan untuk mengevaluasi dan tahu kita ada yang gak benar. Ayo kita kembali ke jalan yang benar. Kita merekalibrate kehidupan kita. Nah, bukan kebetulan juga Elohimers bahwa gereja itu bikin program 21 hari puasa dan 42 hari membaca buku Purpose Driven Life. Siapa di sini yang punya buku PDL, Purpose Driven Life? Banyak yang punya. Ayo baca bareng-bareng, mulai besok. Ini mungkin karena kalian mungkin nggak ada, mungkin kalau kalian ibadah, mungkin bisa tampilkan itunya ya, flyernya PD 21 hari Mulmet, kalau ada. Jadi mulai besok kita gereja ini secara bersama-sama akan
mengajak seluruh jemaat untuk ikut 21 hari doa dan puasa dan disertai membaca buku PDL. Jadi puasanya selama 21 hari. Jadi gini, kalian pernah kan, tahun lalu kan, EWC bikin puasa, ya kan? Kita ulang lagi. Kita bikin lagi bareng-bareng dengan om, tante, papa, mama, semua itu kan. Jadi ini Elohimers semua gitu kan. Dan ide ini muncul karena EWC bikin, jujur. Saya langsung sampaikan ini untuk ayo umum juga bikin. Beri tepuk tangan buat kalian. Nah, kalian kan udah memulai, jangan kalah. Tambah sekarang yang ikut. Ya, jadi kalian harus ikut mulai besok. Mungkin kalian sebagian udah tahu. Terus yang sudah baca buku PDL, ini orang tua kalian juga pada beli buku loh, Rek. Kalian jangan kalah, kalian sudah pernah baca. Jadi baca. Nah, nanti seperti kalian waktu itu, jadi setiap malam jam 8 itu akan ada Zoom, kayak yang waktu itu kan. Tapi Zoom kali ini memang ada doa, ada kesaksian dan sebagainya, itu ada permintaan doa. Renungannya itu adalah renungan hari PDL hari itu. Purpose Driven Life hari itu akan dibahas bersama gitu kan. Jadi saya mengajak kalian semua untuk ikut ini. Karena apa? Kita butuh kalibrasi. PDL ini membuat kita tahu arah kita. Mengkalibrasi. Dan tadi pagi itu Om Frank bilang kayak gini. Puasa itu adalah menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Kita tuh diselaraskan, dikalibret lagi supaya kita tuh pas sama hatinya Tuhan. Jadi puasa 21 ini bagus banget buat kalian. Saya percaya akan ada terobosan baru. Nah, kalau kalian perlu sesuatu, perlu ada yang didoakan maksudnya ya. Kalian bisa tulis itu, mana itu kertas itu ya. Itu loh di pojok situ itu ada kertas. Kalian tulis. Kalau malu nggak usah tulis namamu, tulis aja. Aku pengen apa, aku perlu didoakan apa, pergumulan kalian apa, tulis di situ. Nanti pada saat Zoom itu akan diambil dan akan dibacakan, didoakan. Gitu kan. Jadi saya percaya doa, puasa itu besar khasiatnya. Jadi kalian kalau punya permohonan doa tulis di situ, bagus lagi kalian ikut. Selama 21 hari. Kalau toh misalnya ini, bolong-bolong, enggak masalah, jangan waduh Tena gak kuat 21 wis gak melok wis. Kalian mau puasa sehari, 2 hari, besok terus aduh gak kuat Tena, ya udah libur dulu. Besok lusanya atau berapa hari lagi ikut lagi enggak apa-apa. Pokoknya kita akan pakai 21 hari ini untuk berdoa dan puasa. Bukan puasa 21 hari, tapi 21 hari untuk berpuasa. Jadi terserah kalian kuat 3 hari, kalian soal puasanya idealnya adalah 24 jam memang. Kalian buka jam 6 sore, besok ya jam 6 sore lagi. Tapi saya tahu mungkin kalian ada yang kerja dan kalian mungkin baru pemula, enggak apa-apa kayak yang EYC waktu itu aja. Mulai jam 3 sore sampai 9 malam. Jadi kayak intermittent ya sebetulnya ya. Tapi jangan terus 6 jam tuh wah ini untuk menjaga besok makan terus. Setiap menit makan. Waduh ya enggak benar juga. Jadi makan seperlunya. Jadi makan, nanti mungkin agak malam makan lagi gitu. Jadi jangan kesempatan kayak balas dendam. Saya perhatikan kalau bulan puasa itu ya, pengeluaran itu tambah banyak loh bener. Biasanya enggak bikin makanan gini jadi bikin. Biasanya enggak tambah banyak. Terus belum lagi makan jam sekian-sekian. Jadi bukan seperti itu. Sebab Om Frank tadi bilang, puasa itu adalah menahan makan untuk tujuan rohani, untuk tujuan spiritual. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian jam makan? Kan harusnya makan, tapi kan enggak makan. Pakai jam makan untuk baca firman, untuk berdoa. Jadi kalian ganti makanan jasmanimu ini dengan makanan rohani. Saya percaya akan ada terobosan. Dan ini akan membuat kita terus satu jalur dengan Tuhan. Jadi ikuti puasa ini setiap malam jam 8. Nah untuk linknya nanti akan
mungkin nanti ketua care bisa disebar atau nanti apa gitu. Terus juga yang kalian yang mau ikutin baca PDL bersama, itu akan ada WA. Jadi di situ kita akan berbagi selama 42 hari. Setelah itu kita akan itu take down apa ya? WA-nya itu kita akan hapus karena memang cuma untuk 42 hari. Sebab lu nanti tambah lemot gak popo, lemot 42 hari tapi kalian dapat makanan rohani yang luar biasa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bersyukur bahwa tahun ini di awal tahun ada doa puasa dan membaca PDL. Itu paling tidak akan membuat menjaga hidup kalian tetap ada di standarnya Tuhan. Sebab Elohimers ketika kita lakukan ini bersama-sama, aduh saya nggak bisa bayangin akan terjadi banyak hal yang luar biasa. Dan ini cocok banget karena ini awal tahun. Supaya awal tahun kita menang, berikutnya menang terus. Tapi perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Itu berdoa dan merenungkan firman. Puji Tuhan, saya undang kalian bangkit berdiri.